سبيل الدموع سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat asar yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang mulia, tepatnya di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman agar memiliki satu sikap hidup yang disebut dengan takwa. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan jangan sampai mati meninggalkan dunia ini kecuali sudah dalam keadaan muslim. Muslim di situ muslim yang sudah menjadi orang bertakwa. Maka ternyata perintah bertakwa ini sangatlah penting sampai dikaitkan dengan masalah hidup dan mati seseorang. Jangan sampai mati, kata Allah, kecuali sudah menjadi seorang muslim yang bertakwa. Bahkan dijelaskan di ayat yang lain surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kesuksesan, keberhasilan seorang mukmin dalam menjalani hidup adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah, kata Allah, mereka yang sudah mencapai derajat takwa. Lalu apa itu takwa? Diartikan secara umum, takwa adalah sanggup melaksanakan perintah, mampu menjauhi yang dilarang. Sebuah pemahaman dan pengertian yang sangat sederhana. Asalkan sanggup melaksanakan perintah, sanggup menjauhi yang dilarang, maka sudah sampai ke derajat takwa. Cuman permasalahannya, tak kala seorang mukmin dihadapkan dengan perintah, rata-rata mereka sanggup. Kenapa demikian? Yang namanya perintah itu ada tawar-menawar. Rasul mengatakan, kerjakanlah apa yang aku suruh tersebut, kata Rasul, semampu kalian. Ada tawar-menawarnya, ukurannya kemampuan. Contoh sholat, disuruh kita melakukan berdiri. Kalau sanggup. Kalau tak sanggup awak berdiri, boleh duduk. Yang tak boleh, boleh berbaring. Yang tak boleh berguling-guling. Itu tak boleh. Jadi bapak sholat nanti, tidak sanggup berdiri, boleh duduk pak. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Tapi tak boleh berguling-guling. Kita disuruh puasa di bulan Ramadan. Kalau sanggup. Kalau sedang sakit dan perjalanan, boleh diganti di hari yang lain. Di saat sudah sehat, di saat sudah sempat. Ada tawar-menawar. Sedekah yang paling afdol itu yang paling besar jumlahnya, asal sama-sama ikhlas. Yakinlah Bapak Ibu, 2 orang sama berinfak di masjid ini. Yang satu 100.000, yang satu 100 juta. Mana yang lebih besar pahalanya, Pak? Yang 100.000 asal ikhlas. Sering itu dijadikan alasan. Kayaknya yang 100 juta tidak ikhlas. Justru semakin tinggi perjuangan, semakin nampak keikhlasan. Mengeluarkan 100 juta itu tidak sembarang orang, tuh, Pak. Nah, yang paling besar jumlahnya. Makanya sahabat kalau disuruh berinfak, mereka tidak masalah ikhlas dan ikhlas, tapi besarnya. Abu Bakar itu seluruh hartanya. Kalau awak tak mampu. Umar berusaha mengalahkan Abu Bakar. Kali ini kukalahkan Abu Bakar. Diberinya separuh hartanya. Ternyata Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Kaum muslimin, kalau mampu, kalau tidak berapa mampu. Jangankan 10.000, 2.000 pun boleh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ada tawar-menawar.
Tapi yang namanya takwa bukan sekedar bermodal sanggup melaksanakan perintah. Ada perkara yang sangat penting. Kemampuan menjauhi yang dilarang. Nah, itulah yang paling berat perjuangan. Sebab tak ada tawar-menawar. Umpamanya dilarang permainan judi. Kalau sekedar iseng-iseng boleh Pak Ustaz? Tidak boleh. Untuk hibur-hiburan, tidak boleh. Meminum minuman keras, haram. Kalau segelas, sekadar menghangatkan badan, tidak boleh. Untuk sumber tenaga, tidak boleh. Sesendok untuk obat, tak boleh. Bercarut-carut, tak boleh. Kalau kecil-kecil, boleh Ustaz? Tidak boleh. Menggunjing besar-besar, tidak boleh. Kalau berbisik, boleh tidak Bu? Sambil ditutup mulut. Boleh? Tidak boleh. Melawan suami, tak boleh. Kalau kecil-kecil, dari belakang. Boleh? Kalau boleh, buat. Tidak ada tawar-menawar. Disitulah kegagalan awak mencapai derajat takwa. Kalau separuhnya rata-rata awak sudah sanggup. Modalnya sanggup melaksanakan perintah. Menjauhi yang dilarang ini yang paling berat. Bahkan induk daripada larangan itu adalah kemampuan menjauhi yang dilarang. Itulah Pak. Induk daripada ibadah. Kemampuan menjauhi yang dilarang. Makanya kata Ali, janganlah engkau suka menghujat setan sebagai pembisik dosa. Secara terang-terangan engkau menghujatnya, secara sendirian engkau berkawan dengannya. Di depan orang awak menghujat, sendirian berkawan rupanya dengan setan. Kalau ingin tahu ketaatan seseorang, tengoklah di saat dia sendirian. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, masalah larangan, tidak ada tawar-menawar. Justru disitulah awak gagal. Sebab Rasul tidak mengatakan jauhilah apa yang kularang semampu kalian. Enak tuh Pak. Jauhilah apa yang dilarang tuh sejauh-jauhnya, tidak ada tawar-menawar. Disitulah awak gagal. Tapi usahakan awak manusia biasa. Termasuk saya yang menyampaikan. Dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama. Begitu pula dengan istrinya Siti Hawa. Perempuan pertama. Tak kala dihadapkan dengan 3 perintah, selesai mereka lakukan. 1 larangan, gagal dia. Adam nih. 1 perintahnya, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Bisa Adam. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makan apa yang engkau mau. Sanggup Adam. Beri buah-buahan ini nama Adam. Nah, dikasih Adam lah nama buah-buahan. Kau nambah rambut, namanya rambutan. Kau nambah duri, namanya durian. Kau nambah gantung, namanya kelantungan. Umpamanya Pak. Ya. Bisa Adam alaihi salam. Tapi tak kala dihadapkan satu cuman yang dilarang. Adam gagal. Kata Allah, wala taqraba hazihi sajarah. Pohon yang 1 ini, jangankan engkau nikmati, dekat saja tak boleh. Rupanya dosa itu mulai dari pendekatan. Bapak, ibu menahan diri untuk tidak menggosip. Tapi kalau duduk dekat kawan menggosip, pasti ikut. Diam ibu tuh, datang kawan di samping. Tak tahu ndak ibu cerita pimpinan awak? Apa? Inyo kan gitu. Masuk. Bapak Ibu yang berbahagia, mulai dari dekat-dekat. Ini minuman ini kenapa saya bisa meminumnya? Sengaja tidak dibuka Bapak Ibu. Karena adanya pendekatan. Kalau air ini di luar sana atau di dalam kamar, saya tidak akan minum. Tapi kalau ditaruh kemari, ditaruh ke sini, lalu dibuka, kan umpamanya, itu saya akan minum, Pak. Mulai dari pendekatan, maka berkawan dekat-dekat dengan orang baik, insya Allah menjadi baik. Dekat-dekat dengan orang jahat, insya Allah menjadi jahat. Maka hati-hati dengan PDKT. Wala takroba hazihi sajaroh. Jangan kau dekat. Nanti ujungnya kau lakukan. Manusia nih Pak, termasuk saya. Apa yang dilarang itu yang enak. Sebanyak itu buah-buahan yang halal. Manis, lezat cita rasanya. 1 cuman full nih. Itu yang dimakan. Muncullah pertanyaan, kenapa yang dilarang tuh enak ngerjanya?
Karena ada saham setan. Fa'azallahumas syaiton. Datang setan menanamkan saham. Jangan dikira orang berjudi di luar sana itu tidak enak. Enak berjudi itu Pak. Pengalaman Pak Ustaz? Enggak. Saking enaknya berjudi itu tersebut, dia tidak hanya mengeluarkan duit dalam dompetnya, duit dan tabungan ditariknya. Duit dalam dompet kawan dipinjamnya, pinjam dulu. Nanti kalau menang pulang kan. Duit istri dipinjamnya. Kemarin ada istri curhat, Pak Ustadz, kami di rumah kami ini sering kehilangan. Jangan-jangan ada tuyul mungkin. Sudah saya masukkan duit itu Pak Ustadz di bawah Al-Quran. Saya letakkan rambut-rambut, hilang juga rupanya Pak Ustadz. Di rumah siapa Bu? Saya dengan suami ibu telah tuyulnya tuh Bu. Kalau ibu tidak percaya, usir suami itu, insya Allah aman. Iyo Pak Ustadz, waktunya petugas keluar kota, aman aja duit. Nah, gitu. Kaum muslimin yang berbahagia, jangankan apa yang dilarang ini ada saham setan. Yang tak dilarang, kalau ada saham setan enak mengerjakannya. Kalau yang dilarang jelas ada saham setan. Siapa mengatakan selingkuh tidak enak? Pengalaman Ustadz? Enggak, kalau tidak percaya coba. Itu makanya banyak orang berselingkuh. Kenapa? Enak apa? Ada saham setan di situ. Saya kemarin dikejar oleh perempuan di Arengka, pulang jam 2 malam, pulang Perawang. Dikejarnya lari tunggang langgang. Dia tidak nengok penampilan saya Ustaz. Tidak dipedulikannya doa Bapak Ibu. Padahal siang hari ya Allah, buruknya minta ampun. Tidak mencacat mencela doa Bapak Ibu. Tapi kenapa nampak rancak Pak? Di situ ada saham setan. Fa'azallahuma syaiton. Yang jelas yang dilarang pasti enak mengerjakannya. Usahakan yang dilarang. Yang boleh pun kalau dilarang enak. Contohnya tidur. Apakah tidur dilarang? Tidak dilarang. Ayat jelas mengatakan, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebaik-baik istirahat. Tanyalah orang kesehatan. Sebaik-baik istirahat itu adalah tidur. Tapi kalau tidur sudah dilarang, pasti enak. Di mana enak tidur? Di 3 waktu. 1, sewaktu ilmu tengah diberikan. Sekarang ini enak tidur nih Pak. Kalau Bapak tidak kuat-kuat iman, lewat insya Allah. Tapi saya memakluminya, karena di situ ada saham syaitan. Fa'azallahumas syaitan. Minta maaf Bapak, minta maaf. Tapi tidak apa-apa. Termasuk khutbah Jumat. 25 orang di saf pertama, 20 tidur. 5 bertahan mati-matian. Saya tidak tidur karena ada giliran khotibnya Pak. Tapi kalau sempat menjadi pendengar, ngantuk juga Wak dibuatnya. Kenapa? Ada saham setan. Waktu mendengarkan ceramah ini. Saham setan. Kedua, tidur yang enak kapan? Sewaktu kita mendengarkan azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bukan tidur tak baik, sudah bahas kebaikannya. Tidur itu sebaik-baik istirahat. Cuman saat itu tak boleh tidur. Buya Hamka mengatakan, kalau ingin menengok orang beriman, tengoklah waktu sholat subuh. Kalau ingin menengok orang Islam, tengoklah waktu sholat hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang tak pernah sholat pun sholatnya, Pak. Dokek mimbarnya dulu di malah. Tapi kalau nak tahu orang beriman, tengok waktu subuh. Kenapa? Di situ tidurnya ada saham syaitan. Termasuklah waktu ibadah sedang dilakukan. Ada saham syaitan. Contoh kecil, kalau ibu-ibu susah tidur malam, jangan cepat makan obat tidur. Nanti ketergantungan. Ketergantungan itu menyebabkan kadarnya semakin bertambah. Bertambah. Kalau begitu, coba niatkan untuk ibadah. Insya Allah kantuk datang. Dah jam 12, kata ibu. Tak bisa tidur. Cobalah baca Quran dulu. Cobalah baca Quran. Baru berniat. Cobalah baca Quran. Apalagi sempat dipegangnya Al-Quran. Dibacanya. Lewat tuh. Kaum muslimin yang berbahagia. Apalagi yang jelas nyata-nyata dilarang. Ada saham setan. Akhirnya sebanyak itu buah-buahan. Tak ada mencacat celah adab. Tapi ini kenyataan.
Itu nanti makan. Konsekuensi terima kata Allah, kul nahbitu minha jami'a. Dam, keluar kau dari surga. Keluar. Walau kau sukses melaksanakan perintah, tak sanggup kau menjauhi yang dilarang. Keluar. Kul nahbitu minha jami'a. Sama istrimu itu keluar dari dalam surga. Bagaimana kalau awak hari ini? Tidak akan dibiarkan Allah gratis melakukan yang dilarang. Ada konsekuensi yang bakalan awak terima. Antara lain, siap-siaplah menerima azab. Jadi kalau hari ini berani melakukan dosa, satu siap menerima azab. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat. Ona, kerjakanlah dosa itu. Sejauh kemampuan engkau menanggung azab. Baik azab kubur, azab mahsyar, konontah lagi azab neraka. Azab kubur saja misalnya. Bapak Ibu tak percaya dengan azab kubur, sekali-kali kalau pas sedang libur, pas sedang hari Ahad, hari Sabtu, ke Sabtu libur. Sabtu Ahad ada orang meninggal, makanya kalau meninggal kalau bisa di Sabtu Minggu ini lah Pak. Jadi banyak kawan datang begitu. Nah, antarlah mayat itu ke kubur. Tengok azab kubur yang disebut Rasul. Berlindung kalian dari azab kubur sampai 3 kali. Kita tidak menengok malaikat, mungkar wa nakir. Kita tidak menengok ular yang melilit, bumi yang menghimpit, api yang membakar, tidak ada. Tapi 3 ini nampak nih Pak. Satu, azab kubur itu sempit. Rumah sempit itu payah, baju sempit payah, sandal sempit payah, kopiah sempit payah. Kalau bisa Bapak Ibu punya rezeki buat rumah lapang-lapang. Mudah awak di dalam nak mendoa awak senang. Ustaz rumah Ustaz besar enggak, saya tinggal di perumahan enggak lunas. RSSS, rumah sangat sederhana sehingga seluncur pun tak bisa. Kalau bisa rumah lapang, Pak. Kenapa? Supaya enak ngaturnya. Anak pertama itu, anak kedua di sini. Coba kalau anak berenam, rumah ukuran 6 kali 6. Tentu semeter surang jadinya, Pak. Kebetulan dapat THR, tentu beli kulkas. Ya enggak? Di mana anak ditaruh? Bukan tak bisa membeli, meletaknya payah. Terak di sudut kiri anak pertama, sebelah kanan anak kedua. Akhirnya sepakat di tengah karena milik bersama, kebutuhan letaklah kulkas di tengah. Ibu-ibu mertua dari kampung, kemana ditaruh? Satu-satunya tempat yang masih kosong kulkas, kan masih baru beli. Masukkan mertua itu dalam kulkas. Pagi koreh, susah. Baju sempit ini susah, untuk kesehatan tak bagus. Sandal sempit ibu beli dari Malaysia, sandal sempit jangan dipakai ibu. Pecah kaki awak. Payah. Bagaimana kalau hati sempit, pikiran sempit? Lebih susah hidup ini dibuat. Lapang. Kubur itu sempit, jangankan duduk, berdiri duduk pun tak bisa. Telentang tidak memungkinkan, miring ke kanan ke arah kiblat. Mati itu terlalu sakit, di dalam kubur terlalu sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Gelap. Awak ini bisa beraktivitas karena ada cahaya. Betul tak, Pak? Nyatanya malam hari mati lampu. Wak cari HP. Apalagi kemarin panas minta ampun, lampu mati. Oh, mak, Pak. Rasul di neraka. Pernah Ustaz ke neraka? Belum. Kiro-kiro begitulah, Bapak. Gelap. Yang ketiga sendirian. Awak ini usahakan aktivitas yang besar bekerja seperti ini. Senyum saja awak butuh orang. Senyum, tidak memodal. Kalau tidak ada kawan, jangan cucu-cucu. Intip kawan awak lagi lo apa tengok senyum surang. Kenapa senyum surang? Ampun tidak butuh orang. Tidak bisa. Ada hari awak ditinggalkan orang. Sendirian. Itulah dia kubur. Sempit, gelap, sendirian. Yang kedua, azab mahsyar. Semua awak besok dikumpulkan di sebuah tempat padang mahsyar. Hari ini saja panas sampai 40 kemarin itu. Udah berkeringat terus awak. Kalau bisa dekat kipas angin. Siap mandi dekat kipas angin. Coba ya Bapak. Bagaimana besok kalau di padang mahsyar, di mana seseorang kata Rasul ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri sampai ke mata kaki, ke lutut, ke paha, ke perut, ke pinggang, ke dada, ke bahu, sampai menutup separuh mulutnya.
Matahari 1 mil di atas kepala. Azab mahsyar. Bagaimana azab neraka? Hari ini awak tak tengok azab neraka itu, Pak. Tapi hari ini awak beragak-agak melakukan dosa karena ada ancaman neraka itu. Satu-satunya orang yang membuktikan adanya azab tersebut Rasulullah. Dibawa oleh Allah menengok. Kalau neraka itu yang Muhammad ada dalam Al-Quran ceritanya. Yuk kau bawa. Itunya. Ini dosa, ini azab. Ini azab, ini dosanya. Rasul menengok azab, lalu bertanya ke Jibril. Rasul nengok azab, tanya sama Jibril. Rasul tengok. Orang melolong-lolong minta tolong. Mana jam awak ni? Hah? Enggak ada jam. Waalaikumsalam. Ceramah enggak boleh lama-lama sampai selesai. Sampai selesai. Ini selesai lagi ini. Nampak melolong-tolong tanpa kepala. Itu apa dosanya itu Jibril? Itu Muhammad contoh umatmu yang sengaja meninggalkan solat. Jadi solat kepala di atas badan. Orang tak solat berjalan seperti tanpa kepala. Itu dia. Itu yang kemana pergi dikejar oleh azab neraka, api neraka. Oh, itu orang yang melawan orang tuanya. Tuh, melawan ayah ibunya. Kalau itu tuh yang memakan makanan yang busuk di sampingnya ada yang elok-elok, itu suka memakan yang haram-haram. Istrinya ada di rumah tapi dia main dengan yang di luar sana. Itu dia. Kalau yang itu pokoknya ini azab, ini dosanya. Ini dosa, ini azabnya. Lalu Rasul memberikan sebuah kesimpulan. Seringan-ringannya azab neraka tersebut adalah seseorang yang disuruh memakai sandal dari api neraka, begitu dipakai menggelegaklah otaknya. Makanya kata Anas bin Malik, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah tidak akan diazab. Tapi kata beliau, doa yang tak pernah beliau tinggalkan adalah waqina azabannar, terhindar dari azab neraka. Cuman Bapak Ibu, Allah tak akan sembarang azab. Allah itu maha bijaksana, maha adil, maha tahu. Tidak akan mungkin mengazab yang tidak ada sebab. Konsekuensi dosa itu adalah azab. Orang yang memelihara diri, insya Allah terpelihara daripada azab tersebut. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu tidak akan langsung menghukum anak karena prestasi. Ya, saya juara, sini saya cubit. Tidak mungkin, Pak. Tak kala anak mendapat juara, kita kasih penghargaan. Tapi tak kala anak melanggar hukum, tentu harus dapat hukuman. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, sanggup melaksanakan perintah, mampu menjauhi yang dilarang, dengan mengingat konsekuensi yang bakalan awak terima. Apa yang selanjutnya insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.